Menjelang pergantian tahun, izinkan netizen channel untuk mengajak kita semua menarik nafas sebentar dan melihat ulang satu perkara ya, yang sejak awal memang tidak pernah sederhana. Kasus Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys. Kasus ini tidak muncul tiba-tiba, ia berawal dari isu skincare di Indonesia, dari review, kritik, kemudian konflik antar owner, pabrik maklon, hingga tarik-menarik kepentingan. Sampai akhirnya konflik itu bergeser dari wacana publik ke ranah hukum dan meledak ketika muncul transaksi senilai 4 miliar rupiah. Di titik inilah narasi terbelah di mana pihak Nikita Mirzani menyebut itu adalah kesepakatan kerjasama, sedangkan pihak Reza Gladys menyebut itu adalah pemerasan. Dua versi, satu peristiwa, dan hukum diminta menjadi wasit. Di tingkat pengadilan negeri, hakim menilai bahwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki terbukti melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara tanpa menyatakan unsur TPPU terbukti. Namun cerita berubah ketika di pengadilan tinggi sampai cendol di mana hakim PT menilai selain pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, Nikita Mirzani bersama Ismail Marzuki juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga vonis diperberat menjadi 6 tahun penjara. Nah, disinilah banyak yang mulai bingung ya, ada yang marah atau bahkan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Karena faktanya sederhana sampai cendol, tapi sering banget kita lupakan. Dua tingkat peradilan, dua tafsir hukum yang berbeda. Artinya perkara ini belum sesederhana hitam dan putih. Kemudian di sisi lain, Nikita Mirzani juga menempuh jalur perdata ya, dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH terhadap Reza Gladys. Ini penting dicatat karena pidana dan perdata punya logika, beban pembuktian, dan tujuan yang sangat berbeda. Nah, saat ini Nikita Mirzani dan Mail mengajukan kasasi ya, dan ini perlu banget ditegaskan pelan-pelan. Selama kasasi berjalan dan putusan belum ingkrah atau belum berkekuatan hukum tetap, maka perkara ini masih dalam proses hukum, belum final, belum selesai. Ingat bahwa kasasi bukan jaminan menang, kasasi juga bukan tindakan nekat ya. Kasasi adalah hak konstitusional untuk menguji apakah hukum sudah diterapkan dengan tepat, konsisten, dan adil atau justru sebaliknya. Jadi di titik akhir tahun ini, satu hal yang menurut netizen channel itu penting banget kita sepakati bersama ya. Pengadilan bukan ruang pembenaran emosi, tapi ruang uji nalar hukum. Analisa boleh berbeda, keyakinan boleh bertolak belakang, tapi putusan akhir tetap milik hukum, bukan milik opini. Dan kalau selama ini di tahun 2025 ya, lewat berbagai narasi dan analisa netizen channel tentang kasus ini ya, ada pihak yang merasa kurang nyaman, tidak sepakat atau berbeda pandangan ya. Biarlah itu dipahami sebagai bagian dari diskursus hukum yang hidup, bukan niat untuk menyerang siapapun secara personal. Semoga di tahun yang baru kita semua bisa lebih tenang menilai ya, lebih sabar memahami dan lebih dewasa menyikapi hukum. Karena keadilan tidak lahir dari teriakan tapi dari proses.